hari ini ke Polda Metro Jaya terkait apa Om? Ya. Bisa dijelaskan? Jadi hari ini saya dampingin Ibu Jenny. Beliau ini telah ditipu oleh satu sindikat yang saya sebutkan. Ya, sindikatnya itu yang dalam hal ini kita sebutkan itu adalah EZ ya. Kemudian orang daripada oknum daripada BNI, dia namanya A. Kemudian juga ada Aris, namanya siapa? I gitu ya. Jadi modusnya itu mereka itu menyewa sertifikatnya Ibu Yeni, kemudian diam-diam tanpa surat kuasa, tanpa ada surat atau persetujuan untuk memasang panggung, tahu-tahu digadekan ke BNI cair 9,9 miliar tanpa sepengetahuan daripada Ibu Yeni. Dan diam-diam dia tidak membayar dan BNI langsung main lelang melalui KPKNL Jakarta 3. Dalam hal ini sebetulnya bila debitur berbeda dengan pada pemilik jaminan, maka tidak bisa dilelang langsung melalui KPKNL, harus melalui pengadilan, dan itu tidak dilakukan. Tahu-tahu sudah dilelang, bahkan Ibu Yeni diteror, diusir dari rumah itu oleh sindikat. Rumahnya nilai 40 miliar, dilelang cuma 11 miliar. Nah, kira-kira pokoknya begitu, detailnya sudah saya kasih ya, itu bisa baca dari sana. Ya kira-kira begitu. Oh, Ya. ini kan kalau saya baca tadi kan di tahun 2022 ya, Om ya? Iya, betul. Setelah COVID. Setelah COVID, kan sepanjang ini kan 3 tahun juga nih, Om. Ya. Apa tidak ada suatu mereka atau Tidak ada, masih? orangnya menghilang. Jadi yang namanya ESEP itu menghilang, kemudian bank nggak mau tahu. Bank sudah saya undang untuk mediasi, bakal bank itu saya minta untuk tunjukkan bukti bahwa ada tanda tangannya itu pemilik jaminan, tidak bisa ditunjukkan. Cuma alasan ini ada namanya cover note dari badan notaris. Sedangkan oknum notaris itu banyak sekali membuat cover note yang palsu. Yang jelas ibu itu tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun. Oke, itu kan 2022 sampai sekarang 3 tahun nih, Om. Nah, Ya. sepanjang itu kenapa baru sekarang, Om? Ya karena sekarang harusnya dikejar-kejar sama kantor lelang, sama Oh. debt collector. Mereka mau menang lelang itu kan datangin ke rumah ibu, mau ngusir ibu secara langsung gitu kan. Ya, Ya Bu. kira-kira begitu kan. Karena lelang juga baru terjadi bulan April ini ya. Baru ya, Bu Jenny sendiri kan tidak pernah ada tanda tangan di situ ya, Bu. tidak pernah. Nah, sampai Mau pada akhirnya kredit maupun memberikan kuasa pun nggak pernah, memberikan surat memasang persetujuan memasang hak tanggung juga tidak pernah, apapun tidak pernah. Kira-kira begitu. sampai pada akhirnya, Bu, tahu kalau tanda tangan itu dipalsukan dan segala macam itu mulai kapan, Bu? Yang mulai tahun 2000 April ya, April 25 tahun. Sejak waktu itu ibu sudah coba untuk ngejar-ngejar namanya IZ itu kan, janjinya sewa sertifikat cuma setahun tahun 2023 kan, ternyata langsung hilang orangnya, tidak pernah bisa dicari. Kemudian kita lihat di medsos dia foya-foya ke Paris kemana bawa istri. Dan begitu istrinya juga seorang selebritis, artis cukup terkenal. Begitulah kira-kira itu. Jadi gambar pokoknya silakan aja dikembangkan. Ya kita mengharapkan dalam hal ini polisi bisa mengambil tindakan tegas. Terutama di SKPT ini ada namanya Ibu Ida, itu sangat bagus dia menerima kita dan menuntut bagaimana supaya laporan sesuai dengan pada tupoksi daripada Polri. Bu, terlapor ini emang rekan bisnis juga sebelumnya apa gimana, Bu Jenny? Dia datang hanya kenalan dari organisasi, kemudian dia bilang dia butuh sertifikat, dia janji sewa sertifikat setiap bulan bayar 80 juta. Oh. Seperti kita sewa rumah lah, Oh. tapi ini sewa surat kan gitu kan. Oh. Dia kira dia lagi butuh duit, jadi ya silakan aja sewa kan, gitu, sesuai dengan pada prosedur. Kira-kira begitulah. Jadi apa yang bikin ibu merasa yakin itu ya kan, walaupun cuma satu kan baru belum kenal banget, terus ibu bisa menyerahkan percaya itu seperti apa, Bu? Kok bisa, Bu? Apa ada iming-iming atau apa, Bu? Iya, iming-iming. Dijanjikan ya, janji surga lah, Iya. gitu lah. Katanya sebentar lah dia itu anaknya mantan pejabat lah dan sebagainya, kira-kira begitulah. Terus dia prosesnya juga katanya dia adalah supplier daripada TNI lah sebagainya, kira-kira begitulah, bawa-bawa nama-nama begitu lah. Jadi dia ini tertipu lah dengan kata-kata serangkaian kata-kata manis gitu ya. Akhirnya memilih
Berapa keuntungan yang diiming-imingi Om atau Ibu? Ya yang katanya start out? 88 juta per bulan kan gitu Ah. kan, tapi bayar cuma 2 kali habis gitu kayak hilang kan nggak pernah bayar lagi. Tapi di awal-awal sempat ada sukses lah ya kata seperti itu apa? Ya berbayar bulan pertama bayar, bulan kedua bayar, bulan ketiga hilang. Nah gitu, kira-kira gitulah, penipu kan semuanya begitu. Om kan sempat ngeliat di medsos tuh bahwa berfoya-foya segala macam ya kan. Nah saat itu memang sudah tidak bisa memang yang Ya udah nggak bersangkutan bisa, di telepon di reject semua, di blok nggak bisa telepon gitu. Saya undang juga, saya untuk mediasi, kita sudah coba undang dia 2 kali, nggak mau datang. Oke kan istrinya artis ya Om, kan mungkin bisa nggak Om lewat istrinya saat itu? Saya nggak ada kenalan sama istri, tapi hubungannya kan nggak ada hubungan dengan keluarga ya. Kita harus secara profesional. Kalau bukan tidak yang bersangkutan. meminta jalan untuk tolonglah hubungin. Saya nggak mau, saya kan secara prosedur aja, saya secara resmi, saya membuatkan surat undangan, saya membuat ekshumasi dan tidak ditanggapi, hanya itu aja lah, kira-kira gitu. Berarti Dan sampai detik ini dia saya sangat sayangkan BRI seorang bank yang luar biasa besarnya kan, Oh. mengapa dia hanya menjawab saya dengan alasannya, saya bilang mohon ditunjukkan buktinya kan gitu kan. BRI tahu kan, yang hutang sama BRI siapa? GZ kan gitu, bukan ibu ini kan. Nah, kenapa sekarang dikejar yang dijadikan korban ada ibu ini? Kok bukan yang hutang yang dikejar, kan aneh kan? Ada apa ini mainnya gitu kan? Mereka nggak bisa jawab, mereka hanya bilang sudah sesuai dengan prosedur gitu aja. Ini kan sebenarnya kan merugikan uang negara kan? Negara kan dibobol uangnya dengan caranya main kan? Bayangkan aja mengajukan kredit karena 3 hari udah cair 9,9 miliar. Nah, prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit, analisa itu kan tidak dilakukan oleh oknum daripada ini lah yang kita sayangkan. Kira-kira begitu. Om melihat bahwa ada indikasi bahwa memang ada keterlibatan orang BRI sendiri Om di sini. Udah. Pasti. Sudah Udah pasti. Itu Udah udah pasti nggak mungkin Sindikat ini sudah terlibat semua orang gitu lah. Termasuk pemenang lelang daripada kantor lelang juga semua ada Semuanya mereka. oknum-oknumnya terlibat. Oknum. Ada berapa oknum? Om? Ya kita menurut laporan ini kan kita banyak dikembangkan ya, kan harusnya ada 8 lah yang terlapor itu, tapi yang kita resmi masukkan di sini hanya 4 gitu. Nanti biar aja penyidik yang mengembangkan sesuai dengan pada fakta yang digali daripada pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kita harapkan dalam waktu singkat lah bisa ditangani dan dikembangkan segera. Ya, oke. Terima kasih. Bentuk pelanggaran yang dilaporkan apa aja pelanggarannya mungkin? Ya 372, 378, ya 2263, 264, 266 menggunakan surat seolah-olah benar kan gitu kan. Kemudian kita kenakan pasal 2, pasal 3, undang-undang 31 tahun 99 kan tipikor soal dalam merugikan negara atau memperkaya orang lain kan, kira-kira begitu kan. Yang berpuja di sini sampai sekarang rumah itu masih diganggu ya Om sama mereka Masih diteror terus. masih terus. Kerugian total. Kerugiannya ya? Yang total ya 40 miliar kan. Kalau sampai rumah itu hilang kan tidak total rugi, dan beliau mau nginep gimana? Emang di pinggir jalan nanti gitu ya. Oke. Cuma satu-satunya juga. Iya. Oke, terima kasih ya. Ini ada Ya, punya mari, tanggapan mari. Ibu? Terima kasih.